Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah fibromialgia. Fibromialgia ini merupakan sekumpulan gejala nyeri otot yang sifatnya kronis yang diakibatkan oleh abnormalitas dari aktivitas saraf. Saya ulangi, fibromialgia ini merupakan sekumpulan gejala nyeri otot yang sifatnya sudah kronis yang diakibatkan oleh abnormalitas dari aktivitas serabut saraf. Oke, untuk pendahuluan, fibromialgia merupakan sekumpulan gejala nyeri kronis otot yang menyebar pada beberapa area tubuh. Nah, ini fibromialgia ini merupakan nyeri kronis pada otot dan menyebar pada beberapa area tubuh. Ada beberapa area tubuh yang merasakan nyeri otot yang sifatnya sudah kronis. Nah, selanjutnya, tanda gejala utama meliputi rasa kaku pada otot dan sendi. Nah, ini rasa ototnya menegang dan terjadi kekakuan pada persendian. Selanjutnya, insomnia, cepat lelah, gangguan mood atau gangguan suasana hati, gangguan kognitif, anxiety, gelisah, dan adanya depresi. Pada beberapa jurnal disebutkan ada beberapa tanda gejala utama yang lain. Selanjutnya, berkaitan dengan penyakit infeksi, diabetes, rematik, psikiatrik, dan gangguan neurologis. Ternyata pada pasien fibromialgia ini didapatkan mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit infeksi, diabetes, rematik, psikiatrik, dan gangguan neurologis. Fibromialgia awal ditemukan pada abad ke-19. Etiologi berkaitan dengan gangguan sistem saraf. Nah, ini etiologi penyakit fibromialgia ini berkaitan dengan gangguan sistem saraf. Tidak hanya sistem saraf neuromuskuler yang banyak kita ketahui, tapi juga pada sistem saraf neuroendokrin. Selama ini kan kita lebih banyak membahas tentang neuromuskuler ya, hubungan saraf dengan otot. Ternyata pada pasien fibromialgia ini tidak hanya terjadi gangguan pada sistem saraf neuromuskuler, tetapi juga terjadi gangguan pada sistem saraf neuroendokrin. Ini tentang saraf terhadap hormon. Sehingga permasalahan dari fibromialgia ini cukup kompleks. Selanjutnya, istilah fibromialgia selanjutnya diubah menjadi pain point. Nah, ini oleh Smith dan Maldowski. Fibromialgia ini diubah istilahnya menjadi pain point karena ada beberapa titik area tubuh yang merasakan nyeri kronis. Nah, ini pain point di sini berbeda dengan trigger point yang selama ini kita ketahui ya. Nah, trigger point yang selama ini kita ketahui ini bukan diakibatkan oleh penyakit fibromialgia, tapi diakibatkan oleh myofascial pain. Nah, trigger point yang selama ini kita ketahui ini bukan didapatkan dari fibromialgia, tetapi didapatkan dari myofascial pain. Sehingga berbeda pain point pada fibromialgia dan trigger point pada myofascial pain. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian adanya area tenderness, hiperalgesia, dan allodynia. Nah, pada titik-titik pada area-area tubuh yang merasakan nyeri otot kronis tadi, ditemukan adanya tenderness, adanya nyeri tekan, yakni sebesar 4 kg, memunculkan tanda gejala hiperalgesia dan allodynia. Nah, melihat tanda gejala hiperalgesia dan allodynia, ini mengindikasikan adanya hipersensitisasi saraf pusat, adanya hipersensitisasi nyeri pada saraf pusat. Oke, selanjutnya
Komite American College of Rheumatology yang mendefinisikan fibromialgia sebagai hipersensitisasi nyeri tingkat pusat bilateral di atas dan di bawah pinggang, nyeri kronis selama 3 bulan dan ditemukan 11-18 titik alogenik. Nah, ini Komite American College of Rheumatology ini memberikan definisi fibromialgia ini sebagai hipersensitisasi nyeri tingkat pusat. Adanya hipersensitisasi nyeri tingkat pusat menampilkan tanda gejala hiperalgesia dan allodynia. Terjadi bilateral, terjadi pada kedua sisi tubuh, kanan dan kiri, dan terjadi pada area di atas dan di bawah pinggang. Nyeri sifatnya kronis, diderita selama 3 bulan dan ditemukan 11-18 titik alogenik. Ada ditemukan 11-18 titik nyeri. Nah, ini kalau di gambar bisa kita lihat pada bagian depan dan pada bagian belakang. Total ada 18 titik. Selanjutnya, fibromialgia terjadi 5% dari populasi dunia. Nah, ini terjadinya fibromialgia ini sedikit ya, hanya 5% dari populasi dunia. Terjadi pada usia 30-35 tahun. Kejadian pada wanita lebih banyak dibanding pada pria. Oke, selanjutnya patofisiologi. Patofisiologi fibromialgia belum banyak diketahui karena sampai sekarang pun masih dilakukan penelitian tentang seperti apa patofisiologi dari fibromialgia. Sehingga yang dipaparkan di sini nanti hanya beberapa yang sudah diketahui, beberapa mekanisme patofisiologi fibromialgia yang sudah diketahui dari beberapa penelitian. Berkaitan dengan sistem neuroendokrin. Nah, ini fibromialgia ini berkaitan dengan sistem neuroendokrin, sistem hormonal. Kemudian berkaitan dengan sistem saraf pusat dan tepi tentunya nanti. Kemudian ada saraf otonom juga. Kemudian faktor genetik dan psikososial, begitu juga stresor pada lingkungan. Nah, ini sangat kompleks ya, cukup kompleks permasalahan pada fibromialgia. Selanjutnya, gangguan monoaminergic neurotransmitter yakni glutamat dan substan P. Meningkatnya level eksitasi glutamat dan substan P. Nah, ini pada saraf sensoris nyeri ini meningkat aktivitas eksitasi dari glutamat dan substan P. Nah, sehingga mudah sekali menyebabkan hipersensitisasi pada saraf. Selain itu, juga ditemukan adanya menurunnya level serotonin dan norepinefrin pada spinal cord, yakni pada sensory descending pathway. Menurunnya level serotonin dan norepinefrin pada spinal cord ini maka pasien akan susah untuk mengadaptasi nyeri. Pada dasarnya serotonin dan norepinefrin ini digunakan untuk menginhibisi nyeri. Jadi pada tubuh manusia ini mempunyai zat anti nyeri, yakni pada tingkat batang otak. Di sana diproduksi ada serotonin, norepinefrin, ada endorfin. Nah, ini level zat anti nyerinya ini menurun. Nah, sedangkan zat nyerinya semakin meningkat, sehingga membuat pasien fibromialgia ini susah untuk mengadaptasi nyeri. Selanjutnya, disregulasi dopamin menyebabkan penurunan level endogenous opioid pada cerebral. Nah, ini zat anti nyeri endogenous opioid ini juga menurun. Nah, endorfin tubuh menurun. Sehingga semakin susah pasien fibromialgia untuk mengadaptasi nyeri. Selanjutnya, pemberian obat antidepresan lebih dipilih dibanding NSAID. Nah, tentu saja ketika sudah terjadi
hipersensitisasi nyeri, baik itu perifer ataukah pusat, maka obat-obatan NSAID ini sudah tidak begitu bermanfaat. Nah, manfaatnya sudah sedikit, tidak banyak membantu obat-obatan NSAID. Sehingga pada kondisi-kondisi hipersensitisasi nyeri, baik itu tepi atau pusat, ini lebih dipilih pemberian obat-obatan antidepresan. Nah, obat-obatan yang mampu obat-obatan yang mampu memblocking reseptor-reseptor nyeri. Nah, ini lebih dipilih. Selanjutnya, mekanisme pusat, adanya perubahan aktivitas saraf nyeri pada tingkat pusat dibuktikan dengan functional magnetic resonance imaging. Nah, ini pembuktian dari aktivitas saraf nyeri pada tingkat pusat ini menggunakan alat functional magnetic resonance imaging. Nah, pada penggunaan fMRI ini ditemukan banyak aktivitas saraf sensoris nyeri pada subjek menderita fibromialgia dibandingkan subjek kontrol, dibandingkan subjek sehat. Meningkatnya aktivitas pada posterior insula dan korteks sensoris sekunder. Nah, ini ditunjukkan dengan pemeriksaan fMRI pada pasien penderita fibromialgia. Ini ada aktivitas yang meningkat pada posterior insula dan pada korteks sensoris sekunder dibandingkan dengan subjek sehat. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, perjalanan nyeri ini ketika masuk ke dalam sistem saraf pusat maka akan menuju ke talamus. Dari talamus akan diproyeksikan paling tidak 3 tempat. Ada ke anterior cingulate cortex, mempengaruhi emosi, kemudian diproyeksikan menuju ke korteks sensoris primer dan sekunder untuk dipersepsikan sebagai nyeri, kemudian yang ketiga diproyeksikan menuju ke insular kapsul. Dan ini nanti akan direspon dalam bentuk gangguan otonom. Pada pasien fibromialgia ini didapatkan aktivitas pada insular cortex ini meningkat dan aktivitas pada korteks sensoris sekunder ini meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan subjek sehat. Nah, ini menandakan bahwa aktivitas rabu saraf nyerinya meningkat. Nah, sehingga pemeriksaan nyeri saat ini sudah bisa diobjektifkan. Pemeriksaan nyeri saat ini sudah bisa diobjektifkan. Nah, tidak lagi subjektif mendapatkan keluhan dari pasien kemudian diukur nyerinya tingkat sedang, ringan atau berat, tidak seperti itu. Tapi saat ini pengukuran nyeri ini sudah mulai objektif, tidak lagi subjektif berdasarkan anamnesis. Nah, selanjutnya penggunaan proton magnetic resonance spektroskopi menunjukkan peningkatan aktivitas pada insula. Nah, kemudian pregabalin mampu menurunkan aktivitas glutamat pada insula. Nah, ini pemberian pregabalin ini ternyata mampu menurunkan aktivitas pada insula. Nah, ini mengindikasikan bahwa aktivitas rabu saraf nyeri menurun ketika diberikan pregabalin. Selanjutnya mekanisme tepi pada mikroneurografi. Ya, ini saraf tepi pun juga bisa dilihat aktivitasnya seperti apa dengan mikroneurografi. Nah, ini pada mikroneurografi ditunjukkan hipersensitisasi saraf nyeri tepi terhadap stimulus mekanik. Ini dapat ditunjukkan adanya allodynia, diberikan stimulus mekanik dengan pemberian stimulus yang tidak menyakitkan, ini mengakibatkan
aktivitas saraf nyerinya meningkat. Padahal harusnya tidak direspon sebagai nyeri. Nah, ini dapat diperiksa dengan menggunakan mikroneurografi. Nah, selanjutnya lidokain sering diberikan untuk penurunan hipersensitisasi nyeri saraf tepi. Nah, ini penggunaan obat lidokain ini merupakan sodium channel blocker yang memblocking reseptor dari saraf nyeri. Ini cukup efektif pada pasien fibromialgia yang terjadi hipersensitisasi nyeri pada tingkat saraf tepi. Kemudian ada beberapa pasien fibromialgia otot tipe 2 atau otot fast glikolitik lebih dominan dibanding tipe 1, yakni slow oksidatif. Nah, ini ada beberapa penelitian menemukan pada pasien fibromialgia ini otot tipe 2-nya lebih dominan dibandingkan otot tipe 1. Perbedaan antara otot tipe 2 dan otot tipe 1 ini, kalau otot tipe 2 ini lebih banyak menggunakan glukosa, glikogen untuk energi. Sedangkan otot tipe 1 ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Di mana penggunaan glukosa dalam menghasilkan energi untuk kontraksi otot pada tipe 2 ini akan cenderung mempunyai resiko meningkatkan asam laktat pada jaringan otot. Resiko meningkatkan asam laktat pada jaringan otot dibandingkan penggunaan oksigen untuk energi pada otot tipe 1. Nah, saya ulangi, pada pasien fibromialgia ini didapatkan otot tipe 2-nya lebih dominan dibandingkan otot tipe 1. Di mana otot tipe 2 ini akan kontraksi menggunakan energi dari glukosa. Otot tipe 2 ini mampu berkontraksi yang mendapatkan energi dari glukosa, dari glikogen. Sedangkan otot tipe 1 ini mampu berkontraksi karena mendapatkan energi dari oksigen. Nah, energi yang didapatkan dari glukosa dalam melakukan kontraksi ini mempunyai resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah terciptanya asam laktat pada jaringan otot. Selanjutnya cenderung melakukan aktivitas anaerob. Nah, tentu saja untuk tipe 2 ini karena dia menggunakan glukosa, maka bentuk aktivitasnya adalah aktivitas anaerob. Sedangkan tipe 1 slow oksidatif menggunakan energi dari oksigen, bentuk aktivitasnya adalah aktivitas aerobik. Nah, sehingga yang melakukan aktivitas anaerob dan aerobik ini dominasi pada tipe otot yang berbeda. Kemudian resiko pembentukan asam laktat lebih tinggi. Ya, ini karena penggunaan glukosa untuk energi kontraksi otot, maka resikonya adalah menghasilkan asam laktat yang lebih tinggi pada jaringan otot. Kemudian sedikit penurunan pH jaringan otot dari 7,4 menjadi 7,2 ini sudah menghasilkan atau sudah menimbulkan nyeri pada otot. Kalau menurun lagi menjadi pH otot menjadi 6, maka indikasi terjadi inflamasi atau iskemik jaringan. Nah, ini pada pasien fibromialgia ini ditemukan pH jaringan menurun menjadi 7,2. Nah, mengapa kok bisa menurun? Karena asam laktat yang terbentuk pada jaringan otot karena aktivitas anaerob, karena dominan otot tipe 2 yang bekerja, maka asam laktat yang tercipta ini akan diurai menjadi laktat dan proton. Semakin banyak asam laktat yang tercipta, maka semakin banyak proton yang terlepas. Banyaknya proton yang terlepas ini kemudian menyebabkan pH jaringan otot menurun. Selanjutnya, rangsangan terhadap reseptor nyeri acid sensing ion channel. Nah,
pH otot yang menurun ini kemudian merangsang menstimulus reseptor nyeri pada otot. Nah, reseptor nyeri yang paling banyak ditemukan pada otot ini adalah acid sensing ion channel, di mana acid sensing ion channel ini akan aktif mengirimkan informasi nyeri ketika pH jaringan menurun. Nah, sehingga penurunan pH jaringan ini akan menimbulkan nyeri otot. Karena penurunan pH jaringan ini akan merangsang menstimulus reseptor nyeri pada otot, yakni acid sensing ion channel. Nah, sehingga muncullah nyeri otot. Nah, ini mekanisme tapping. Kemudian inflamasi. Nah, ini neurogenik menyebabkan inflamasi. Gangguan pada saraf, nyeri pada saraf ini akan menyebabkan inflamasi jaringan, di mana ditemukan produksi sitokin meningkat pada pasien fibromialgia. Ditemukan interleukin 8 pada cerebrospinal fluid pasien. Ini menunjukkan adanya aktivitas dari sel glial yang berlebih, mengeluarkan sitokin seperti interleukin 8. Kemudian juga ditemukan peningkatan sitokin dalam serum, dalam darah. Ada interleukin 6, interleukin 8, interleukin 1 beta, dan tumor nekrofaktor. Ini mengindikasikan adanya inflamasi pada jaringan. Selanjutnya neuroendokrin. Nah, ini hubungan saraf dengan hormonal ya. Dikatakan di sini hipotalamik pituitary adrenal mengeluarkan adrenokortikotropik hormon yang merangsang adrenal gland mengeluarkan kortisol dalam plasma jaringan. Nah, ini pada dasarnya sistem hormon kita ini diatur oleh hipotalamik pituitary adrenal, nah, pada hipofisis. Pituitary gland ini akan mengeluarkan adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropik hormon ini dia akan menuju ke adrenal gland pada ginjal. Menuju ke adrenal gland pada ginjal, yakni pada zona fasciculata. Adrenokortikotropik hormon yang dikeluarkan oleh pituitary gland yang menuju ke zona fasciculata pada adrenal gland ginjal ini akan mengeluarkan kortisol. Kortisol. Saya ulangi. Hipotalamik pituitary adrenal, yakni pada hipofisis, ini akan mengeluarkan adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropik hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamik pituitary adrenal ini akan menuju ke adrenal gland, menuju ke zona fasciculata dari adrenal gland pada ginjal, yang kemudian menyebabkan keluarnya kortisol. Pada orang normal, keluarnya kortisol ini memiliki fase atau siklus tertentu, di mana ketika menjelang pagi, menjelang siang, maka kadar kortisol pada plasma jaringan ini menurun. Tapi begitu menjelang malam, maka kadar kortisol pada plasma ini akan bertahap meningkat. Nah, sehingga siklus kortisol pada orang normal pada siang hari relatif rendah, kemudian pada malam hari relatif meningkat. Ini pada siklus kortisol orang sehat, orang normal. Pada pasien fibromialgia ini sangat berkaitan dengan ketidakmampuan menekan keluarnya kortisol, di mana ditemukan kadar kortisol tinggi dalam plasma. Ini pada pasien fibromialgia ditemukan kadar kortisolnya selalu meningkat. Seharusnya kan ada fase kadar kortisolnya rendah dan meningkat. Pada orang normal, kadar kortisol akan rendah ketika siang hari dan meningkat ketika malam hari. Nah, pada pasien fibromialgia
ini kadar kortisolnya tidak bisa ditekan, sehingga ditemukan pada penelitian kadar kortisol yang sangat tinggi pada pasien fibromialgia. Meningkatnya kadar kortisol meningkatkan gluconeogenesis. Ini pembentukan glukosa dari sisa-sisa metabolisme. Dimaksud sebagai gluconeogenesis. Ini salah satu dari fungsi kortisol. Selain kortisol ini juga dikenal sebagai hormon stres. Selanjutnya, uptake dan konsumsi glikogen pada sel otot menurun, peningkatan degradasi protein. Nah, ini kaitan kortisol terhadap otot, di mana ketika jumlah kortisol pada otot ini meningkat, maka sel otot ini akan malas untuk makan glukosa. Pada dasarnya kan otot ini menggunakan energi dari glukosa tadi ya, untuk melakukan kontraksi pada otot-otot tipe 2. Nah, ketika kadar kortisolnya meningkat, maka sel otot ini tidak lagi makan glukosa, tidak lagi mengkonsumsi glukosa, tidak lagi mengkonsumsi glikogen. Padahal normalnya otot ini, otot tipe 2 khususnya, dia akan menggunakan glikogen untuk menghasilkan energi untuk berkontraksi. Ketika kadar kortisolnya meningkat, maka sel otot ini enggan tidak lagi mengkonsumsi glikogen. Malah kebalikannya, sel otot ini malah memakan ikatan proteinnya sendiri, memakan dirinya sendiri. Ketika kadar kortisol meningkat, maka otot tidak lagi memakan glukosa, tidak lagi memakan glikogen. Sebaliknya, otot malah memakan dirinya sendiri. Nah, terjadi degradasi protein, terjadi katabolisme. Nah, ini ketika kadar kortisolnya meningkat. Oke, kemudian meningkat stres pasien fibromialgia, meningkatkan gejala nyeri. Nah, ternyata kortisol ini sering juga disebut sebagai hormon stres. Semakin tinggi kadar kortisol, maka semakin sensitif seseorang dan mudah untuk stres. Semakin stres pada pasien fibromialgia ini, semakin meningkatkan gejala nyeri. Selanjutnya, intervensi fisioterapi. Intervensi fisioterapi yang dipilih di sini lebih banyak bentuk-bentuk aktivitas olahraga ya, dibandingkan penggunaan modalitas. Karena yang terjadi kerusakan, yang terjadi gangguan tidak hanya neuromuskuler tapi juga neuroendokrin. Nah, sehingga konsep bentuk intervensinya lebih ke arah manual, lebih ke arah exercise. Nah, tidak menggunakan modalitas. Walaupun menggunakan modalitas bisa, tapi tidak begitu efektif. Karena yang terjadi gangguan ini meliputi neuroendokrin. Nah, neuroendokrin ini akan lebih bisa dipacu dengan program-program latihan, aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Nah, contohnya adalah aerobic exercise seperti regular walking, stationary bicycle. Ini bisa digunakan. Ini juga sudah ada penelitiannya, efek dari aerobic exercise terhadap pasien-pasien fibromialgia. Kemudian passive stretching 5-15 menit, kombinasi kompres panas dan dingin. Jadi ketika akut digunakan kompres dingin sambil di stretching, ketika kronis digunakan kompres panas disertai stretching. Kemudian menggunakan intervensi seperti aquatic therapy, dilakukan 1-3 kali per minggu, 1 kali sesi selama 30-60 menit, dilakukan selama 5 minggu sampai 8 bulan dengan suhu air 28-34 derajat Celcius. Nah, ini sangat efektif. Evidence-nya sedang sampai tinggi. Nah, evidensinya cukup kuat.
Kemudian massage terapi bisa digunakan myofascial release 1-5 kali per minggu selama 4-40 minggu. Nah, ini intervensinya dalam jangka yang panjang. Bentuk-bentuk intervensi fisioterapi pada pasien fibromialgia ini lebih dipilih bentuk intervensi exercise, latihan, aktivitas-aktivitas gerakan tubuh. Karena sudah menyangkut pada gangguan neuroendokrinnya. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.